Hai semua sahabat-sahabat Dr. Royman. Vitamin D merupakan vitamin yang berperan untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh. Dalam bentuk aktifnya, vitamin D dapat berfungsi untuk mobilisasi kalsium ke tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, menekan hormon paratiroid. Selain bermanfaat bagi tulang, vitamin D juga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memiliki efek antiinflamasi. Jadi dapat bermanfaat untuk melawan infeksi, terutama penyakit saluran nafas atas. Di Indonesia, prevalensi defisiensi vitamin D sebesar 90%. Pada normalnya kadar vitamin D dalam darah itu lebih dari 20 nanogram per mililiter sampai 50 nanogram per mililiter. Dan dalam penelitiannya, rata-rata orang Indonesia kurang dari 18 nanogram per mililiter. Dan yang termasuk defisiensi vitamin D adalah ketika kadar vitamin D dalam darah kurang dari 12 nanogram per mililiter. Apabila kadar vitamin D antara 12 sampai 20 nanogram mililiter dikatakan berpotensi kekurangan vitamin D. Tanda-tanda jika seseorang mengalami defisiensi vitamin D umumnya tidak terlalu jelas. Pada fase ringan bisa tanpa disertai adanya gejala. Terkadang bisa disertai dengan lemas, nyeri otot, nyeri sendi, merasa pegal. Jadi, jika kita ingin tahu apakah terjadi kekurangan vitamin D, harus melakukan pemeriksaan lab. Defisiensi vitamin D jika sudah berat dapat terlihat dari adanya osteoporosis atau tulang keropos. Pada anak-anak, tulang mudah bengkok atau patah. Efek vitamin D terhadap kesehatan jantung dan vaskuler berdasarkan penelitian, vitamin D yang rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Secara teori, kadar vitamin D dalam batas normal dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Hal ini dikarenakan vitamin D memiliki sejumlah reseptor yang tersebar di organ-organ tubuh, seperti di usus, tulang, kulit, otot, jantung, pembuluh darah. Kadar vitamin D yang cukup pada jantung dan pembuluh darah dapat bermanfaat untuk menguatkan kontraksi otot jantung dan mencegah pengapuran di pembuluh darah. Sumber utama yang banyak diketahui sebagai sumber vitamin D adalah sinar matahari. Jadi berjemur di sinar matahari pagi dengan cara yang tepat, yaitu tanpa menggunakan sunscreen atau kulit tertutup dengan baju. Hal ini mengurangi kulit yang terpapar sinar matahari. Berjemur juga tidak boleh terlalu lama karena dapat berisiko terkena kanker kulit. Waktu yang baik untuk berjemur adalah sekitar pukul 9 sampai 10 dengan berjemur sekitar 15 sampai 30 menit. Atau jika sudah siang jam 12 dapat dilakukan selama 5 sampai 10 menit saja. Tidak banyak makanan yang mengandung vitamin D yang tinggi, sehingga tidak jarang pada orang yang mengalami kekurangan vitamin D untuk mengkonsumsi suplementasi. Terdapat juga makanan yang sudah difortifikasi atau ditambahkan vitamin D seperti produk susu, kemasan, keju, margarin, dan sereal. Kebutuhan vitamin D dapat berbeda-beda tiap orang sesuai dengan kondisi tubuh dan usia. Dewasa di atas 18 tahun disarankan untuk konsumsi 1.500 sampai 2.000 international unit dengan batas hingga 10.000 international unit. Namun kita juga perlu berhati-hati saat mengkonsumsi suplementasi karena konsumsi berlebih dan dalam jangka panjang dapat berbahaya bagi tubuh. Dapat menyebabkan intoksikasi atau keracunan. Gejala dari intoksikasi berupa mual, muntah yang berulang, nyeri perut, buang air kecil tambah sering, dehidrasi, bahkan bisa hingga tidak sadarkan diri. Sumber paling aman tetaplah berjemur dengan sinar matahari, jadi sempatkan diri kalian berjemur terutama pada pagi hari. Demikian informasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, salam sehat Dr. Royman.